Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwanti. Saya mahasiswi kelas A semester 2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Patimura Ambon. Di sini maksud saya membuat video ini yaitu untuk mempresentasikan materi saya yang berjudul Masalah Pendidikan SD Negeri Pasir Panjang Kabupaten Seram Bagian Barat. Tujuannya yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kepulauan yang diajarkan oleh Pak Ode Abdurrahman MPDI. Kemudian kita masuk saja kepada pendahuluan. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan secara umum. Pendidikan adalah sebagai usaha sadar atau usaha nyata dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kecerdasan, akhlak mulia, serta dengan keterampilan yang diperlukan. Yang kedua yaitu pengertian pendidikan menurut H. Horne. Ia menyatakan bahwa pendidikan adalah proses yang dilakukan secara terus-menerus dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi manusia yang telah berkembang secara fisik dan mentalnya. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Di Indonesia, seluruh atau semua penduduk wajib mengikuti program wajib belajar 9 tahun, 6 tahun di sekolah dasar, dan 3 tahun di sekolah menengah pertama. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Menurut saya di sini, pasal ini yaitu bahwa setiap warga negara Indonesia itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian yang kelima, menurut saya pendidikan adalah suatu kegiatan sadar di mana seseorang mendapatkan hal yang baru untuk berkembang atau berubah ke jenjang yang lebih baik lagi. Yang ke-6 yaitu pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang sudah semestinya didapatkan oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian kita masuk pada pembahasan, yaitu membahas tentang masalah-masalah pendidikan yang ada di SD Negeri Pasir Panjang Kabupaten Seram Bagian Barat. Masalah yang pertama yaitu kurangnya tenaga pendidik atau guru. Masalah ini menjadi masalah pertama di SD Negeri Pasir Panjang. Sudah tidak asing lagi untuk anak-anak yang tinggal di daerah kepulauan. Mereka begitu sulit untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tidak seperti anak-anak yang pada umumnya yang tinggal di daerah perkotaan. Kurangnya tenaga pendidik di daerah kepulauan dikarenakan oleh sulitnya atau minimnya tenaga pendidik yang mau mengabdi pada sekolah di daerah kepulauan ini. Hal ini menjadi masalah yang mengakibatkan pendidikan di SD Negeri Pasir Panjang ini sulit berkembang, di mana masalah ini akan berdampak pada para peserta didik atau siswa yang ada di SD Negeri Pasir Panjang ini. Karena peserta didik yang harusnya pergi ke sekolah dengan belajar yang baik, malah harus sedikit tertunda karena minimnya tenaga pendidik, di mana para guru ini harus bisa membagi waktu dengan mengajar untuk kelas-kelas lainnya juga. Guru harus bisa mengajar dalam satu hari 3 kelas sampai 4 kelas, akibat dari minimnya guru pada sekolah ini. Seperti yang telah ditunjukkan pada neraca bahwa minimnya tenaga pendidik pada Kabupaten Seram Bagian Barat ini, bahwa guru yang tidak tersertifikasi lebih banyak daripada guru yang telah tersertifikasi. Pada neraca juga sudah ada guru menurut usia, di mana untuk guru PNS yang usia di bawah 35 tahun lebih sedikit dibandingkan dengan
guru PNS yang umurnya di atas rata-rata 45-50 tahun, sehingga dibutuhkan tenaga pendidik, terutama untuk daerah kepulauan, karena masalah paling utama yaitu masalah kurangnya tenaga pendidik, terutama tenaga pendidik yang sudah PNS. Masalah yang kedua yaitu tidak adanya akses internet. Masalah ini menjadi masalah kedua setelah kurangnya tenaga pendidik. Hal ini juga menjadi faktor yang membuat sekolah ini sulit berkembang maju, dikarenakan para guru akan ketinggalan informasi terbaru tentang seputaran pendidikan. Hal ini juga akan berdampak pada siswa. Bahkan di daerah ini bukan hanya tidak adanya akses internet saja, tetapi juga bahkan untuk menelpon pun begitu sulit. Yang ketiga itu jarak dari lokasi sekolah ke pusat kota yang begitu jauh. Masalah ini menjadi permasalahan yang ketiga. Misalnya saja pada akan melaksanakan ujian, guru akan ke kota untuk mengambil bahan tes dengan harus menyeberangi lautan, di mana kondisi lautan entah hujan atau bahkan ombak. Kemudian kita masuk kepada solusi yang dapat saya berikan kepada masalah ini, yaitu yang pertama, pemerintah harus memperbaiki sistem pendidikan yang ada di SD Negeri Pasir Panjang. Yang kedua, pemerintah harus lebih memperhatikan banyak lagi masalah pendidikan yang ada pada daerah kepulauan atau SD Negeri Pasir Panjang. Yang ketiga, guru merupakan pemeran penting di dalam dunia pendidikan atau dalam prestasi peserta didik, sehingga pemerintah harus memberikan kebijakan tentang mensejahterakan guru pada SD Negeri Pasir Panjang ini dengan memberikan gaji dan tunjangan yang sesuai dengan tempat pengabdiannya, terutama pada daerah kepulauan. Yang berikutnya, pemerintah juga harus memperhatikan akses internet pada daerah kepulauan SD Negeri Pasir Panjang ini, di mana Kabupaten Seram bagian Barat, karena di mana pada daerah kepulauan ini jarak lokasinya begitu jauh dari pusat kota. Kemudian kesimpulan dari materi yang saya bahas yaitu pendidikan yang ada di SD Negeri Pasir Panjang Kabupaten Seram bagian Barat ini adalah kurangnya tenaga pendidik atau guru yang mengakibatkan guru harus mengajar 3 atau 4 kelas sekaligus dalam satu hari. Hal ini mengurangi minat siswa untuk belajar karena guru begitu sibuk dengan banyak kelas yang harus diberikan pelajaran. Adapun hal yang membuat minimnya tenaga pendidik pada daerah ini dikarenakan oleh tidak adanya akses internet pada daerah ini dan jarak dari lokasi sekolah ke pusat kota yang begitu jauh. Sehingga pendidikan pada daerah kepulauan ini begitu sedikit sulit untuk berkembang. Itu saja hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.